Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dianti Nafis dengan NIM 2010408027 akan mempresentasikan materi fikih tentang kurban dalam artikelnya yang berjudul Sejarah Kurban dan Makna Idul Adha bagi Siswa MI. Abstrak. Penelitian ini dilakukan untuk membahas lebih lanjut tentang sejarah kurban dan makna Idul Adha bagi siswa MI. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini menekankan pengumpulan fakta dan identifikasi data. Komponen dalam metode penelitian ini ialah mendeskripsi, menganalisis, dan menafsirkan temuan dalam istilah yang jelas dan tepat. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis literatur seperti artikel, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Hasil dari kajian bahwa pada pembahasan dijelaskan secara ringkas dan jelas seperti pengertian kurban yang berarti hewan sembelihan. Sejarah kurban yaitu tentang kisah Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya Nabi Ismail sebagai ketaatannya kepada Allah. Setelah itu, terdapat cara bagaimana penyembelihan hewan kurban, apa saja hikmah dan manfaat kurban, serta terdapat pula hukum berkurban bagi setiap muslim dan makna Idul Adha. Pendahuluan. Bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang utama dibanding bulan lain dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amal sholih di 10 hari bulan Zulhijjah lebih dicintai Allah dibanding di hari lain. Keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah disempurnakan dengan menyembelih hewan kurban setelah Idul Adha hingga hari tasyrik berakhir, yakni pada tanggal 13 Zulhijjah. Amalan berkurban adalah sebagian usaha mendekatkan diri kepada Allah dan mendekatkan hubungan antara manusia dengan Allah. Ibadah penyembelihan kurban juga meningkatkan hubungan antara manusia dengan manusia melalui pembagian daging kurban, terutama kepada golongan fakir dan miskin. Ini sebagai petunjuk bahwa takwa yang bersifat personal dan vertikal tidak terpisah atau dengan yang lain. Melalui ibadah kurban inilah terselip makna yang mendalam bahwa manusia memerlukan pengorbanan dalam menuju kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Islam memerintahkan agar umatnya menegakkan sholat dan menyembelih hewan kurban, terutama bagi mereka yang memiliki harta yang banyak. Kurban merupakan sunnah muakkad sebagai syiar yang nyata dalam hukum adat. Ibadah kurban adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya penting, tetapi kurban juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta mendapat perhatian yang lebih khusus di dalam Hari Raya Idul Adha. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan, menerangkan, menjelaskan, dan menjawab secara rinci permasalahan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah mengakses situs internet atau website. Metode ini dilakukan dengan menelusuri website atau situs yang menyediakan berbagai data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian, yaitu situs mengenai jurnal-jurnal penelitian tentang kesejahteraan masyarakat dan berbagai situs lainnya yang dijadikan sebagai landasan dasar atau referensi. Pembahasan yang kami bahas dalam kali ini yaitu pengertian dan sejarah kurban, hukum berkurban, cara penyembelihan hewan kurban, hikmah dan manfaat berkurban, dan yang terakhir makna dari Idul Adha. Yang pertama ada pengertian kurban. Kurban berasal dari bahasa Arab kurban yang artinya dekat. Kurban dalam Islam juga disebut dengan al-udhiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan
Sejarah kurban ini dapat dilacak jauh sebelum masa Nabi Muhammad, yakni saat Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasannya Nabi Ibrahim tidak memiliki anak dalam waktu yang cukup lama. Istrinya, Sarah, semakin tua dan kian sulit mengandung. Melihat keinginan Ibrahim yang demikian besar untuk memiliki anak, sementara Sarah merasa tak sanggup memenuhinya, ia menganjurkan Ibrahim agar menikahi budak mereka, Siti Hajar. Dari pernikahan tersebut lahirlah Ismail. Ketika anak pertama tersebut lahir, Ibrahim sudah tergolong renta, usianya itu sekitar 86 tahun. Suatu waktu, Ibrahim bermimpi bahwa menyembelih anaknya Ismail. Mimpi itu ia dapatkan pada tanggal 8 Zulhijjah. Ia kemudian merenungi mimpinya tersebut. Keesokan harinya 9 Zulhijjah, Ibrahim mengetahui bahwa itu adalah wahyu dari Allah. Nabi Ibrahim sampai pada kesimpulan bahwasannya Allah menginginkan ia menyembelih anaknya sendiri yaitu Ismail. Dengan penuh ketaatan pada Allah, Ismail menerima perintah tersebut. Namun saat Ibrahim akan menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala mengganti Ismail dengan seekor kambing yang gibas, yang bulunya panjang dan tebal serta keriting. Hukum dari berkurban. Hukum kurban itu sunnah muakkad mengikuti mazhab Syafi'i. Lebih jauh lagi, mazhab ini menyatakan bahwa ibadah kurban adalah sunnah muakkad bagi setiap individu dan sunnah kifayah bagi keluarga sebuah rumah atau beberapa rumah di mana nafkah mereka menjadi tanggung jawab satu orang. Cara penyembelihan hewan kurban. Berkenaan dengan kesempurnaan penyembelihan hewan yang dapat dikuasai, Imam Syafi'i mengemukakan 3 syarat tata caranya penyembelihan hewan kurban dengan sempurna, yaitu yang pertama memotong tenggorokan atau saluran pernafasan, kedua memotong tenggorokan atau saluran makanan, dan yang ketiga memotong 2 urat leher. Penyembelihan hewan tersebut dilakukan pada interval waktu yang ditentukan, yakni pada hari raya Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyrik yang terakhir pada bulan Zulhijjah. Hikmah dan manfaat berkurban. Yang pertama, menempatkan cinta kepada Tuhan sebagai cinta tertinggi. Kedua, mendapatkan bekal takwa. Ketiga, sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Keempat, mengharapkan kesucian diri dan hartanya. Kelima, sebagai penebus dosa untuk mendapatkan pengampunan. Keenam, memupuk sifat mahmudah dan memupuskan sifat mazmumah. Ketujuh, meningkatkan kasih sayang. Makna dari Idul Adha. Hari yang dikenal sebagai hari raya kurban ini identik dengan penebusan dosa dan pembagian bertonton daging yang dibagikan untuk semua orang. Bukan hanya sekadar perayaan, Idul Adha juga menyimpan banyak makna, budaya dan sejarah tersendiri bagi setiap umat muslim. Berikut makna dari perayaan Idul Adha. Yang pertama, ada kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail yang penuh dengan pengorbanan. Kedua, Idul Adha menandai berakhirnya musim haji. Ketiga, ritual kurban pada Idul Adha memiliki makna simbolik. Keempat, proses penyembelihan yang tidak sembarangan. Yang kelima, daging didistribusikan menurut aturan sepertiga. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, berdasarkan pembahasan tentang makna kurban dalam surat Al-Maidah ayat 27, kurban adalah pendekatan diri sebagai seorang hamba kepada penciptanya dengan menyembelih binatang yang halal dan dilaksanakan dengan tuntutan dalam rangka mencari ridho Allah. Dengan sejarah kurban yang menceritakan Nabi Ibrahim yang diperintah Allah akan menyembelih anaknya, Nabi Ismail lalu Allah menggantinya dengan domba yang sehat. Hal ini menjadi bukti ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Kedua, hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Dalam memotong hewan kurban juga ada tata cara agar penyembelihan hewan yang sempurna mencakup 3 perkara,
terakhir memotong 2 urat leher. Ketiga, selain itu berkurban juga memiliki banyak hikmah dan manfaat. Di antaranya, menempatkan cinta kepada Tuhan sebagai cinta tertinggi dan teragung, mendapatkan bekal takwa, dan ketiga, sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Berikut daftar pustaka dari artikel yang kami susun. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.